Shalom saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam renungan PPD Persekutuan Perempuan Distrik 18 Jabar Tengdie yang dilaksanakan setiap bulan. Inilah renungan yang terakhir di tahun 2023, tahun pelayanan yang berorientasi kepada profesionalisme dalam penata layanan yang bertemakan kerjakanlah keselamatanmu. Sebelum kita mendengar firman Allah, marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa dalam hati. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih, firman Tuhan untuk kita saat ini diambil dari surat Rasul Paulus kepada Timotius di 2 Timotius 2 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus, kita sudah memasuki tahun baru gerejawi sekaligus minggu-minggu Advent. Karena itu kami ucapkan selamat Advent buat kita semua. Firman Tuhan yang sudah menyapa kita, mengingatkan kita agar hidup dalam kebenaran dan keteladanan, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada anak rohaninya Timotius, agar ia menjadi teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasih, dalam kesetiaan, dan dalam kesucian. 1 Timotius 4 ayat 12. Menjadi teladan tentu bukanlah hal yang mudah, tetapi bukan berarti tidak mungkin. Oleh karena itu, kita harus terus berusaha dengan sungguh-sungguh. Dalam hal ini dikatakan, usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah. Kata usahakanlah berarti berupaya sekuat tenaga, bekerja keras dan bersungguh-sungguh. Lalu kata layak atau dokimon berarti dihormati, mulia, pantas, dan tahan uji. Rasul Paulus mengingatkan Timotius agar berusaha menjadi pekerja yang layak di hadapan Allah, yang tidak perlu malu atau sembunyi-sembunyi, tetapi harus berterus terang memberitakan kebenaran firman Tuhan. Hal ini penting saudara-saudaraku, karena di dalam kehidupan kita betapa seringnya kita berbuat oleh karena apa kata orang atau apa pikiran orang, lalu kita bertindak. Tetapi firman Tuhan mengingatkan yang terlebih dahulu supaya kita menjadi pekerja yang layak, yang tahan uji, yang memiliki integritas yang baik, yang dihormati. Harus terlebih dahulu kita menyerahkan diri, dikuasai dan dikendalikan oleh firman Allah. Artinya, hidup yang layak di hadapan Allah adalah hidup yang sudah terlebih dahulu berserah kepada Allah. Jadi bukan ditentukan oleh pikiran atau pendapat manusia saja yang terlebih dahulu. Sebab seorang pekerja yang layak di hadapan Allah sesungguhnya adalah orang yang sudah dibaharui dan dimampukan atau dilayakkan oleh Roh Allah. Karena sesungguhnya tidak ada orang yang layak menjadi seorang pekerja yang baik di hadapan Allah jikalau bukan Allah sendiri yang melayakkan.
Berarti untuk menjadi seorang pekerja yang layak di hadapan Allah harus terlebih dahulu menyerahkan diri secara total dipakai oleh Allah. Tidak perlu malu siapa kita menurut dunia, bagaimana latar belakang kita sebelumnya, sebab Allah sanggup mengubah keadaan kita, memakai siapa saja yang berkenan kepadanya. Saudara-saudaraku, kita boleh belajar dari Rasul Paulus sendiri, yang sebelumnya dia bernama Saulus, seorang penganiaya para pengikut Yesus. Namun ketika Yesus menghentikan langkahnya untuk menganiaya orang-orang yang percaya kepada Yesus, dia diubah, dia mau. Dan ketika dia sudah mau dan percaya akan kasih karunia Yesus yang telah menangkapnya, dia setia dan berusaha melakukan tugas panggilannya, yaitu memberitakan perkataan kebenaran itu, sebagaimana yang diingatkan kepada Timoteus. Rasul Paulus mengatakan dalam hal ini, "Jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri, sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil." 1 Korintus 9 ayat 16. Hal inilah juga yang ditekankan kepada Timoteus, juga kepada kita semua saat ini, secara khusus untuk teman-temanku seksi perempuan kaum ibu yang sudah diberkati oleh Kristus, yang sudah menikmati kasih Kristus, agar kita menjadi saksi Kristus yang benar dan menjadi teladan dalam kebenaran, dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam sikap, sehingga kita dilayakkan menjadi saksi Kristus. Kelayakan kita menjadi saksi Kristus tidak ditentukan oleh fisik kita atau latar belakang pendidikan atau status, tetapi Tuhan dapat memakai siapa saja untuk menjadi saksinya. Tugas kita mau menyerahkan diri, percaya dan berusaha dengan sungguh-sungguh mengerjakan apa yang menjadi tugas kita sebagai orang yang sudah diselamatkan. Kita profesional dalam bidang kita masing-masing, sebagai istri, sebagai ibu, sebagai orang tua, mungkin sebagai nenek, opung. Bagaimana kita menjadi teladan kepada anak-anak kita dalam kebenaran, teladan kepada generasi muda, kepada perempuan muda. Jadi tidak ada alasan kita untuk mengatakan tidak mampu atau tidak punya waktu, karena Tuhan tidak pernah meminta lebih dari apa yang bisa kita lakukan, dan sesungguhnya Dialah yang melayakkan kita. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, di minggu-minggu Advent ini kita persiapkan hati kita menyongsong kasih Tuhan, menjadi saksi Kristus. Tuhan telah memanggil kita, memilih kita, menerima kasih karunia keselamatan yang daripadanya. Berusahalah untuk tetap menjadi seorang perempuan, seorang pekerja yang layak di hadapan Allah, biar kita semua boleh bekerja dengan terus terang di dalam tindakan perkataan, menjadi teladan di tengah keluarga, di tengah masyarakat, di tengah gereja, berbuat sesuai dengan firman Allah. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah mengizinkan kami untuk mendengarkan firman-Mu melalui persekutuan perempuan distrik 18 Jabar Tengdie. Tuhan yang baik, berkati kami semua yang mau mendengarkan firman-Mu, dan mampukan kami untuk menjadi saksi Kristus yang benar di dalam kebenaran, menjadi teladan di dalam kehidupan, di dalam perkataan. Mampukan juga pengurus PPD untuk terus bersaksi, menjadi saksi Kristus, dan semua pengurus-pengurus SPH di tengah-tengah gereja
masing-masing, di resort, di mana saja, di tengah keluarga, agar semuanya menjadi saksi Kristus yang hidup dalam kehidupan ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.